Judul firman Tuhan yang saya bagikan hari ini adalah minta mandat saat malapetaka. Kadang-kadang dalam hidup kita, entah kita anak Tuhan atau bukan, entah kita orang Kristen atau bukan, entah kita jemaat biasa atau pelayan Tuhan, bahkan pendeta sekalipun, ada momen-momen di mana kita diizinkan seolah-olah menghadapi yang namanya malapetaka, yang namanya masalah, yang namanya tantangan. Nah, tahukah saudara, di momen seperti itu nggak pernah mudah. Itu sebabnya kita butuh minta mandat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan? Karena begitu kita dapat mandat dari Tuhan itu, mandat itu sama dengan game changer. Mandat itu yang akan mengubah segalanya di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan belajar dari kisah Daud. Bagaimana dia secara tidak dia duga menghadapi yang namanya malapetaka. Ya, walaupun Daud dekat sama Tuhan, walaupun Daud punya keintiman yang luar biasa dengan Roh Kudus, tapi kadang-kadang dalam hidupnya pun juga ngalami yang namanya malapetaka, yang namanya masalah. 1 Samuel 30, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Siklak ini adalah perkemahannya dia sama orang-orangnya, mereka membangun kehidupan di situ. Ya, sampai ke Siklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek, ini musuhnya ya, telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ya, kenapa? Karena Daud sama orang-orangnya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, lagi pergi mau perang sama orang Filistin. Jadi di Siklak, di perkemahan mereka yang ada ya cuma orang-orang tua, cuma para wanita dan anak-anak. Karena itu dengan mudah diserbu dan dikalahkan, ditaklukkan oleh orang Amalek. Saya bacakan ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Oke ya, berarti semua yang mereka punya dirampas, dirampok, diambil semuanya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Anda pernah nggak ngalami atau kenal sama temen yang ngalami rumahnya kebakaran sampai habis? Atau tokonya, atau gudangnya, atau pabriknya, bisnisnya yang kebakaran sampai habis. Itu adalah pukulan yang telak banget loh. Itu malapetaka yang mengerikan. Ya bukan cuma tentang harta. Daud ini ngalaminya kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya. Semuanya. Dan apa yang ada di Siklak terbakar habis. Coba Anda renungkan itu. Ini pukulan yang telak sekali. Namanya manusia, saudaraku. Sekalipun Daud a man after God's own heart, tetap saja ada momen malapetaka diizinkan untuk terjadi. Oke, mungkin itu juga yang sedang kau hadapi pada hari ini. Belum tentu karena dosa loh. Ketika Daud ngalami itu bukan karena dia berbuat dosa loh. Namanya dalam hidup, kadang-kadang tantangan terjadi. Ayo jangan berkecil hati, jangan menjadi lemes. Ya karena di saat peperangan besar, Anda lemes, kecil kekuatanmu. Nggak bisa recover, nggak bisa ngalami pemulihan. Nggak bisa bangkit kembali. Karena itu firman ini buat saudara. Oke, saya lanjutkan ya. Ayat yang keempat. Maka menangislah Daud. Padahal dia pahlawan yang gagah perkasa. Kalau masalahnya kecil, ketawa dia. Tapi ada masalah yang begitu besar, malapetaka yang begitu mengerikan, yang bahkan akan membuat
seorang pahlawan pun menangis. Dan ini bukan pahlawan biasa, ini pahlawan yang mengalahkan Goliat. Yang semua tentara Israel yang lain, semuanya takut. Satu bangsa rajanya takut. Daud sendiri yang berani. Tapi untuk pahlawan selevel Daud pun, ketika ngalami itu, menangis juga. Meneteskan air mata juga. Mungkin itu yang saudara lagi hadapi saat ini. Biasanya Anda kuat. Tapi kenapa kok di situasi ini saudara hancur hati, saudara nggak bisa nahan air mata, dan ini yang terjadi. Daud ngalami. Jadi it's okay. Ya, itu bagian dalam kehidupan manusia, di mana kadang-kadang ada momen masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Menangisnya nggak sembarangan ini, sampai tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Biasanya orang kalau lagi ngademi musibah, saudaraku ya, itu teman-teman dan keluarga yang lain terus menguatkan. Tapi Daud ini enggak waktu itu. Dia sendiri lagi ngadepi musibah. Orang-orangnya lagi ngadepi musibah. Mereka pahit hati. Dan yang paling gampang disalahin siapa? Pemimpin. Karena itu mereka mengancam mau melempari Daud dengan batu. Coba Anda renungkan. Kalau Daud lagi fresh, lagi top performa, oke, dihadapi masalah. Tapi Daud sendiri juga lagi dalam kondisi yang titik terendah dalam hidupnya. Tapi sekarang orang-orang terdekatnya malah berbalik melawan, mau menjatuhkan dia. Ini nggak gampang loh saudaraku ya. Kadang-kadang dalam momen seperti ini, godaan terbesar adalah untuk kita menyerah. Godaan terbesar adalah kita membiarkan yang namanya kekecewaan, yang namanya pahit hati, yang namanya ketakutan itu melumpuhkan kita. No. Anda lihat ya dari Daud, di momen malapetaka, di saat dia ngadepin semuanya itu, ayat yang kita baca tadi saya suka sekali. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya mau ngomong sama saudara, 2025 ini bukan tahun yang mudah. Oke, akan ada momen-momen Anda butuh menguatkan. Karena kalau Anda tidak dengan sengaja menguatkan hatimu, menguatkan kepercayaanmu, imanmu lemes, hatimu nggak kuat. Jadi hati itu bukan tiba-tiba kuat. Anda harus ambil keputusan menguatkan hati, menguatkan tekad, menguatkan kepercayaan iman, menguatkan kembali semangat di momen peperangan itu yang perlu engkau lakukan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ayo bangkit, kuatkan kembali apa yang sempat lemah. Kuatkan kepercayaan, kuatkan iman, kuatkan semangat saudara kembali sama Tuhan. Ini kunci nih. Ini kunci kemenangan. Ya. Mungkin saat ini saudara seperti Daud yang kayak tidak menduga hal itu bakal terjadi. Kalau Daud Siklak hangus semuanya. Mungkin saudara yang hangus, keuanganmu hangus semua. Bisnismu habis semua. Mungkin kesehatanmu yang sekarang sedang ditawan oleh sakit, penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa mendatangkan maut. Tapi hari ini, jangan izinkan hati saudara lumer. Jangan izinkan hatimu jadi lemah. Lihat itu Daud. Tetapi Daud menguatkan. Ayo sekarang, ambil keputusan. Sekarang juga menguatkan. Tekadmu kuatin kembali. Ayo. Imanmu kuatin kembali. Semangatmu kuatkan kembali. Karena itu Anda butuh. Oke, begitu Anda menguatkan hati kembali, lihat, Daud saudaraku yang berikutnya dia lakukan, ini yang menentukan.
bagaimana mengubah masalah menjadi mahkota. Kita baca ya, 1 Samuel 30 tadi, sekarang ayat 7 sampai 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian, nah ini, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi pertama Anda kuatkan hati dulu. Yang kedua apa? Bertanya sama Tuhan. Daud tidak gegabah. Oh, masalah ini caranya kayak gini, solusinya kayak gini. No. Daud tidak mikir sendiri, langsung bertindak, langsung melangkah sendiri. Orang yang tergesa-gesa bisa salah langkah, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri celaka. Daud tanya Tuhan. Daud minta petunjuk Tuhan. Daud minta mandat dari Tuhan. Lihat saudaraku, Daud. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Lihat saudaraku, kalau Anda tanya sama Tuhan, Ia akan menjawab. Ditulis di sini, dan Ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Karena Daud ambil waktu untuk tanya sama Tuhan. Daud gak tergesa-gesa langsung ngambil langkah. Tapi Daud minta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan bicara. Dan begitu Tuhan bicara, ngasih rema. Rema Tuhan sama dengan mandat Tuhan. Karena kalau Tuhan suruh saudara ngelakuin sesuatu, Tuhan tidak suruh begitu saja. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatannya. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan mengurapi saudara. Dan urapan itu adalah urapan yang akan mendatangkan kemenangan. Itu yang saya sebut dengan mandat ilahi. Itu yang dilakukan oleh Daud di momen malapetaka. Yang Daud minta adalah mandat dari Tuhan. Tanpa mandat dari Tuhan, di momen malapetakamu, engkau boleh melakukan 1001 usaha, tapi semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi kalau saudara dapat mandat dari Tuhan, Tuhan ngomong sama Daud, kejar itu, kamu akan menang. Satu mandat Tuhan, itu akan mengubah segalanya dalam hidup saudara. Jadi Anda yang sedang menghadapi malapetaka, saya mau ngomong, tadi pertama apa? Kuatkan hati ya. Kuatin ya, jangan nunggu tiba-tiba kuat. Anda take responsibility, Anda harus nguatin hati saudara. Yang kedua, Anda minta mandat dari Tuhan. Jangan buru-buru ambil langkah. Cari rema Tuhan dulu. Anda dapat rema dari Tuhan, Tuhan kasih rema sama dengan kasih mandat. Anda melangkah dengan iman, urapannya akan menyertai. Pasukan malaikatnya akan dikirimkan bersama dengan saudara. Dan tangan kanannya akan mendatangkan kemenangan. Oke, dan akhir dari kisahnya Daud ini luar biasa. Daud bisa mengejar orang Amalek. Daud mengalahkan mereka, hancur semuanya mereka. Daud menyelamatkan keluarganya, keluarga orang-orangnya. Gak ada yang mati, gak ada yang celaka. Semuanya pulih, semuanya kembali, semuanya selamat. Bukan cuma itu, semua harta bendanya dia ambil kembali. Bukan cuma itu, dia dapat rampasan yang besar. Kenapa? Karena orang Amalek sebelum ngerampas Siklag, sudah ngerampas daerah-daerah yang lain. Jadi, karena Daud ngalahkan Amalek, bukan hanya dapat hartanya balik, tapi juga harta rampasannya itu jadi jaranya Daud. Artinya, melalui malapetaka ini, justru jadi mahkota. Daud dapat kekayaan dan berkat dan rampasan yang masif luar biasa. Lihat saudaraku, mandat Tuhan akhirnya mendatangkan berkat yang masif dalam kehidupan. Jadi masalah itu tidak selalu berakhir semuanya serba jelek ya. Yang dialami Daud itu jelek banget. Tapi yang jelek banget, endingnya, finalnya, indah banget. Doa saya untuk semua yang jelek yang kau alami dalam hidupmu, Tuhan ubah itu jadi indah banget. Jadi luar biasa. Penuh kemuliaan, glorious di dalam kehidupan saudara. Jadi dapatkan mandat dari Tuhan, maka lihat bagaimana Dia akan bertindak
memberikan kemenangan di dalam kehidupanmu. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.